Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Parjaya Nurido dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah sistem yang saya kembangkan, yaitu yang bernama SAPA, Sistem Absensi Perusahaan. Sebuah sistem absensi online berbasis web dengan dukungan teknologi GPS untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi kehadiran karyawan. Tujuan utama sistem ini dibuat yaitu untuk mengotomatisasi proses pencatatan kehadiran dan pembuatan laporan. Sistem ini dirancang untuk menggantikan pencatatan manual dengan proses otomatisasi yang efisien, akurat, serta mampu menghasilkan laporan secara cepat dan terpercaya. Selanjutnya, latar belakang penerapan sistem absensi berbasis GPS dan kebutuhan efisiensi operasional. Solusi manual digantikan oleh sistem digital berbasis GPS, yaitu pengguna sistem manual seringkali menimbulkan ketidakakuratan dan keterlambatan, sehingga solusi digital berbasis GPS diperkenalkan untuk memastikan keakuratan kehadiran dan efisiensi proses. Selanjutnya ada kebutuhan validasi lokasi dan akurasi data secara real-time. Validasi lokasi berbasis GPS memastikan kehadiran di tempat kerja yang sesuai, sementara data real-time meningkatkan keadaan dan integritas data kehadiran. Lalu penghematan waktu dan sumber daya operasional perusahaan. Implementasi sistem otomatis mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses pengolahan data kehadiran, membantu perusahaan dalam pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Lalu ada analisis sistem. Tujuan utama dari sistem SAPA ini adalah untuk mengotomatisasi proses pencatatan kehadiran karyawan, serta pembuatan laporan absensi secara cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam memantau kehadiran karyawan secara real-time, mengelola izin dan cuti, serta meningkatkan transparansi dan efisien operasional perusahaan. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem absensi online, front-end, back-end database, dan server. Teknologi utama yang digunakan meliputi antarmuka pengguna berbasis web, server untuk pengolahan data, serta database untuk menyimpan informasi absensi dan pengguna. Application layer dan arsitektur tiga lapisan. Penggunaan Apache, PHP, dan struktur tiga lapisan mendukung skalabilitas dan keamanan sistem, memastikan proses berjalan efisien dan terorganisir. Fitur utama yang mendukung keakuratan dan keamanan data absensi, autentikasi dan manajemen pengguna. Fitur ini memastikan hanya pengguna terotorisasi yang dapat mengakses sistem serta mengelola hak akses dan data pengguna secara aman. Lalu, absensi berbasis GPS dan validasi lokasi. Menggunakan GPS untuk memastikan keabsahan kehadiran di lokasi yang tepat, meningkatkan akurasi data dan mencegah kecurangan. Lalu, pengujian keamanan sistem. Pengujian meliputi pencegahan SQL injection, XSS, dan session hijacking untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna. Lalu ada desain database. Struktur dan tabel struktur dan tabel penting. Struktur database absensi underscore DB. Database bernama absensi DB terdiri dari 7 tabel utama yang saling terhubung untuk mendukung fungsionalitas sistem. Lalu ada juga tabel user menyimpan data pengguna seperti username, password, nama lengkap, dan juga peran seperti admin atau karyawan, dan foto profil.
Lalu ada tabel absensi, menyimpan data kehadiran termasuk waktu masuk, pulang, status, lokasi GPS, dan menghindari pencatatan ganda. Yaitu pencatatan ganda per hari memakai constraint unik. Lalu ada tabel izin dan setting. Izin menampung pengajuan cuti, izin dan sakit dengan informasi jenis, alasan, dokumen pendukung, dan status persetujuan. Settings menyimpan pengaturan sistem yang dapat diubah secara dinamis seperti nama perusahaan dan jam kerja. Lalu implementasi sistem, arsitektur 3 tier. Step 1, presentation layer berbasis browser dengan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Desain responsif dan mendukung progresif web app. Step 2, application layer. Server menggunakan PHP 8.2 dengan pemrograman berorientasi objek. Business logic, validasi, session management, dan API RESTful mengatur proses aplikasi. Lalu step 3, data layer, database MySQL dengan prosedur tersimpan atau storage procedure dan trigger. Sistem backup dan recovery terintegrasi. Lalu pengujian sistem dengan metode pengujian, unit testing, menguji setiap fungsi secara terpisah untuk memastikan operasi dasar berjalan benar. Lalu integration testing, user acceptance testing, melibatkan pengguna nyata untuk evaluasi kesesuaian dan kemudahan pengguna. Lalu security testing, menguji proteksi sistem terhadap ancaman keamanan seperti inject SQL dan XSS. Hasil ujian, fungsionalitas sistem, semua fitur utama seperti login, absensi, pengajuan izin, dan laporan berfungsi sesuai harapan. Keamanan sistem terproteksi dari SQL injection menggunakan PDO prepared statement, sanitasi input untuk mencegah XSS, lalu timeout session 30 menit, mencegah session hijacking, memeriksa akses setiap halaman untuk mencegah akses langsung ilegal. Lalu validasi unggah file menghindari penyalahgunaan. Performa dan skalabilitas. Waktu muat halaman kurang dari 2 detik. Mendukung lebih dari 50 pengguna simultan tanpa penurunan signifikan. Query database berjalan cepat di bawah 100 ms. Pengguna memori optimal di bawah 128 MB. Sistem dinilai stabil dan siap digunakan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan dari sistem yang saya kembangkan. Ini adalah tampilan awal dari sistem ini. Ada berupa nama perusahaan. Ini dapat disetting di pengaturan admin. Lalu ada informasi perusahaan, jam operasional, serta kontak dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke karyawan. Ini adalah tampilan dashboard dari role karyawan. Bisa mengajukan absen masuk, mengajukan cuti, mengajukan izin, dan laporan sakit. Lalu ada riwayat dari 7 hari terakhir. Kita coba absen masuk, langsung mengambil lokasi dari koordinat kita. Status absensi hari ini hadir, jam masuk jam 15.15, jam pulang karena di set jam 8 sampai jam 5, maka absensi pulang bisa diakses pada jam 5. Lalu ada
menu absensi, sama saja seperti halaman dashboard, riwayat absensi, dan edit dan halaman profile. Ini untuk mengedit informasi profil karyawan. Selanjutnya, kita coba jika mengajukan izin atau cuti. Kita coba ajukan cuti. Di sini bisa mengupload dokumen pendukung, lalu kuota cuti tahunan ada 12 dan menampilkan sisa jatah cuti dari karyawan. Kita coba ajukan, menunggu konfirmasi. Kita masuk ke halaman admin. Ini adalah halaman admin. Ada berapa karyawan, total karyawan, dan yang hadir hari ini. Jika ada yang izin, maka akan ditampilkan pada kartu ini. Lalu ada absensi dan izin hari ini. Kita ke kelola izin, dan yang izin cuti ini bisa disetujui atau dibatalkan atau ditolak di halaman admin. Kita coba setujui. Dan kita kembali ke halaman karyawan. Maka jika cuti disetujui, maka kuota cuti tahunan akan berkurang. Kita masuk lagi ke role admin. Admin juga bisa mencetak laporan dari absensi karyawan, lalu ada daftar karyawan, bisa menambah karyawan, jadi tidak perlu register di sistem ini karena ini untuk internal perusahaan yang cukup dikelola oleh satu admin saja. Lalu ini tadi menu kelola izin, bisa melihat detail pengajuannya, dan juga bisa mengedit jika ada kesalahan pada alasan yang dari karyawan tersebut. Lalu ada pengaturan, ini disetting untuk di halaman indeks dari aplikasi sistem ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan pada presentasi ini, sistem absensi online yang dikembangkan lengkap, aman, dan mudah digunakan oleh admin maupun karyawan. Skalabilitas sistem mampu menangani kebutuhan manajemen absensi dengan skalabilitas yang baik untuk pengembangan di masa mendatang. Lalu pengembangan aplikasi mobile
Bisa dikembangkan aplikasi mobile untuk kemudahan akses absensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.